Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggia Zaria, NIM 26, dari Prodi Kebidanan ingin menjelaskan tentang prinsip kerja EKG dan prinsip biolistrik jantung pada manusia. Awal-awal ada pendahuluan. Jantung merupakan organ sistem kardiovaskuler, berotot, dan berongga, terletak di rongga toraks bagian mediastinum di antara dua paru-paru. Bentuk jantung seperti kerucut tumpul pada bagian bawah disebut aspek. Letaknya lebih ke kiri dari medial bagian tepinya pada ruang intravalvi kira-kira 9 cm. Jantung juga merupakan sebuah organ unik yang mampu memproduksi muatan listrik. Hal ini dibuktikan oleh von Collier 1855 melalui perpapat muatan listrik yang dikenal sebagai Earhart-Brock, yaitu bila saraf dari otot gastrocnemius kodok diterentangkan pada permukaan jantung yang sedang berdenyut, maka otot tersebut ini akan ikut berinteraksi sesuai dengan irama. Biolistrik sendiri adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosid triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria. Melalui proses dari dalam, dunia kedokteran gaya pada otot dan sendi sangat berpengaruh gerakan tubuh. Jika otot tidak berfungsi dengan baik, maka dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan pada tubuh manusia, sehingga tubuh manusia diperlukan penanganan khusus menggunakan teknologi instrumen medis untuk mendiagnosa aktivitas otot tersebut. Biolistrik pada jantung yaitu terjadi pada satu sel pacu jantung. Sumber tenaga listrik yang normal pada jantung sel pacu jantung merupakan sel-sel kecil dengan panjang ukur kurang lebih 5-10 cm. Sel ini mampu terus-menerus berdepolarisasi secara spontan dalam frekuensi tertentu. Frekuensi depolarisasi ditentukan oleh sifat-sifat listrik, bawaan sel, dan pengaruh neuron hormon. Setiap depolarisatan berperan sebagai sumber satu gelombang. Depolarisasi yang mengawali satu siklus utuh kontraksi dan reaksi jantung. Pada setiap depolarisasi spontan, terbentuk sebuah potensial aksi baru yang selanjutnya merangsang sel-sel tetangganya untuk berdepolarisasi dan menghasilkan potensial aksinya sendiri, dan seterusnya sampai seluruh jantung terdepolarisasi. Yang kedua ada sel penghantar listrik atau kabel jantung sel. Penghantar listrik merupakan sel yang tipis dan panjang, seperti kabel listrik. Sel-sel ini menghantarkan arus listrik dengan cepat mendefinisikan ke daerah-daerah jantung yang jauh. Sel penghantar listrik di ventrikel bergabung membentuk jalur listrik yang berbeda. Anatomi jalur kondiksi di dalam atrium lebih bervariasi. Salah satu yang terkenal adalah serabut-serabut di puncak spatum intraantrium di suatu daerah yang berbekas bat semayang yang memungkinkan aktivitas cepat antrum kiri dari antrium kanan. Thaler 2009. Yang ketiga ada sel miokardrium, mesin kontaktil jantung sel. Miokardrium menyusun sebagian besar bagian jantung. Miokardrium bertanggung jawab atas kerja berat kontraksi dan realisasi atau relaksasi berulang-ulang sehingga menghasilkan darah ke seluruh tubuh. Panjang sel ini sekitar 50-10 cm dan mengandung banyak sekali kontraktil, aktif, dan miosin. Bila gelombang depolarisasi mencapai sel miokardium, sel kalsium dilepaskan, sel menyebab sel berkontraksi. Proses tempat kalsium berperan potensial aksi otot jantung serupa dengan neuron, akan tetapi lebih lama. Kontraksi jantung dimulai dari dalam jantung pada nodus sinoatrial. Prinsip kerja EKG sendiri, yaitu prinsip kerja dari EKG adalah merekam sinyal elektrik yang terkait dengan aktivitas jantung dengan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu tertentu. Secara umum, fungsi elektrokardiom adalah untuk mendeteksi kinerja serta kelainan yang terjadi pada jantung. Beberapa penyakit jantung yang bisa mendeteksi melalui elektrokardiogram adalah sebagai berikut, yaitu kardiomiopati atau kelainan otot jantung, dan aritmia atau tidak tertentunya detak jantung. Komponen sistem konduksi biolistrik sifat jantung ada dua, yaitu satu, nodus sinoatrial atau nodus SA. Simpul SA yang mulai dikenal sejak 1907 melalui publikasi Atrium Keith dan Marit Fleck merupakan sekumpulan sel-sel khusus yang berlokasi di atrium kanan dekat muara vena cava superior. Nodus SA terletak di atrium kanan di dekat. Pada keadaan normal, nodus ini mampu menghasilkan impuls listrik sebagai 100-600 per menit. Sesuai sifatnya sebagai sel pacemaker, nodus SA mampu menghasilkan impuls dengan sendirinya. Sel ini dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Rangsangan sistem saraf simpatis seperti emosi atau pada beraktivitas akan mempengaruhi nodus SA untuk menghasilkan impuls cepat dan normal. Begitu juga sebaliknya bila terdapat rangsangan. Yang kedua ada nodus atioventrikuler atau nodus AF. Sunao Tawara, seorang dokter Jepang yang belajar anatomi ke Jerman tahun 1903, merupakan tokoh yang berhasil mengidentifikasi simpul AV, meskipun beberapa ahli telah mengenali perilakunya sejak tahun 1800. Berikut gambar-gambar seperti sistem normal jantung dan jantung koroner. Di sini ada tambahan dari slide saya, yaitu EKG atau kertas EKG adalah kertas grafik terdiri dari kotak-kotak kecil dan bersarang diukur dalam mm. Garis horizontal yang merupakan waktu atau satu kecil sama dengan 1 mm sama dengan 0,04 detik, dan garis vertikal merupakan voltase atau amplitude. Satu kotak kecil sama dengan 1 mm sama dengan 0,1 milivolt. Ada rekaman EKG standar dibuat dengan kecepatan 25 mm per detik. Kalibrasi biasa dilakukan dengan
dengan 1 milivolt yang menghasilkan denifikasi ketinggian setinggi 100 mm. Kalibrasi dapat diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan dan harus sebelum merekam EKG. Surya Dharma 2012. Gambar di samping yaitu kertas EKG dan pengertian atau penjelasan dari setiap kotak EKG. Di sini ada tambahan dari saya. Prinsip kerja dari EKG sendiri adalah merekam sinyal elektrik yang terkait dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu tertentu. Dan pertanyaan yaitu, apa yang diukur oleh EKG? EKG adalah sebuah tes untuk mengevaluasi kesehatan jantung, termasuk mengetahui dan mengukur apakah detak jantung seorang itu normal atau tidak. Tes EKG ini dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang bernama elektrokardiogram. Dalam penggunaan tes EKG, lempengan logam tipis berupa elektroda akan dipasangkan pada tubuh pasien. Setelah itu, dokter memadu pasien untuk mengambil, menahan, dan menghembuskan nafas menggunakan patokan waktu. Dari proses ini, aktivitas jantung akan terekam di dalam elektrokardiom. Di sini dapat disimpulkan bahwa EKG sangat berpengaruh pada jantung, karena EKG sendiri adalah alat tes untuk mengukur atau merekam aktivitas jantung selama kita beraktivitas. Karena ketika berdenyut, jantung akan mengalami proses depolarisasi dan repolarisasi yang dapat direkam oleh EKG. Sehingga ketika kelainan pada jantung, Anda akan dapat lihat dari hasil EKG atau hasil pemeriksaan EKG. Umumnya ketika Anda gugup, denyut jantung Anda akan berdetak lebih cepat dari biasanya. Sekian penjelasan saya dari biolistrik dan sistem EKG dalam jantung. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.